Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tetap semangat hari ini, karena hari ini kita akan belajar agama pada pembelajaran 2 tentang dampak dosa. Untuk itu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pertolongan Tuhan, supaya kalian bisa mengerti dan mempelajari dengan baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kesehatan, hidup yang baru untuk kami semua. Kami boleh hadir pada hari ini Tuhan, kami boleh mempelajari pembelajaran itu semua karena berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Ajarlah kami untuk mengerti dan memahami, berikan kami hikmat dan kepintaran yang berasal daripada Tuhan, agar kami bisa mengerjakan setiap tugas yang ada dengan baik. Dan Engkau tolong pimpin setiap anak-anakmu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan untuk mereka dan keluarga mereka selalu ya Bapa. Dan jauhkan kami dari orang-orang jahat, sakit penyakit yang menular ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini kalian akan membuka Alkitab kalian di dalam Kejadian pasal 4. Di situ kalian harus membaca Alkitab kalian ya, di Kejadian pasal 4. Dan Ibu akan menceritakan sedikit tentang Kain dan Habel. Jadi Adam dan Hawa itu mempunyai 2 orang anak, yaitu Kain dan Habel. Kain itu adalah kakaknya, Habel itu adalah adiknya. Kain bekerja sebagai seorang petani, dan juga Habel menjadi seorang gembala kambing domba. Saat itu mereka berdua akan mempersembahkan mezbah kepada Tuhan. Ya, Habel mempersembahkan lemak-lemak dari kambing dombanya, persembahan dari anak sulung kambing dombanya, sedangkan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak mengindahkan persembahan dari Kain, dan Kain menjadi sangat panas hati dan mukanya muram. Dan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu menjadi panas? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang, dan tiba-tiba Kain membunuh Habel sampai mati. Nah, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Lalu Kain menjawab, "Aku tidak tahu, memangnya aku penjaga adikku kah?" Nah, Tuhan berkata kepada Kain, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Ya, jadi Kain ini adalah seorang pelarian. Nah, akhirnya Tuhan menghukum Kain, tetapi Tuhan tetap menjaga, tetap menolong Kain, dan tidak membiarkan seorang pun untuk membunuh Kain. Seperti itu ya. Lalu kita buka di dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Ibu bacakan untuk kalian ya. Matius 5 ayat 21 sampai 22. "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diarahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Jadi di sini mau dikatakan bahwa jangan sampai kita membunuh saudara kita, karena itu akan dibawa ke dalam neraka, akan terjadi penghukuman. Lalu kalian buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Kalian bisa buka LKS kalian dalam halaman 11 ya. 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Ibu bacakan, "Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita.
Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak, kita tidak mungkin mengaku bahwa kita tidak berdosa. Semua manusia adalah berdosa. Tetapi kabar gembiranya di ayat yang 9, kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, kita akan masuk pembelajarannya, anak-anak. Kita adalah manusia yang hidup di dalam dosa. Hilang sifat kesucian, kasih dan akal budi itu cenderung dikuasai oleh dosa. Nah, orang yang menabur baik itu pasti akan menuai yang baik. Orang yang menabur jahat itu juga pasti akan menuai yang jahat, akan mendapatkan perlakuan yang buruk. Itu terdapat di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Ya, bahwa apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 12. Nah, semua yang dilakukan oleh kita itu pasti ada akibat atau dampaknya. Ya, orang yang rajin bekerja, dia akan menghasilkan banyak rezeki yang berlimpah. Tetapi orang yang malas bekerja, dia tidak akan mendapatkan upah dan tidak berkecukupan. Nah, dampak dosa yang perlu kalian ingat bahwa dampak dosa bagi diri kita sendiri yaitu kita akan merasa takut, khawatir, dan dijauhi teman. Pernahkah kalian melakukan dosa? Misalkan ada temanmu yang mencuri atau kamu mencuri barang teman. Nah, itu pasti ada perasaan takut dan pastinya akan dijauhi oleh teman. Itu adalah dampak dari dosa. Nah, kalau kita tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, bisa membuat iman manusia kita itu menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan godaan iblis. Ya, minggu lalu kita belajar tentang mengapa manusia berdosa, karena ada iblis yang menggoda manusia, Adam dan Hawa. Tetapi sebenarnya yang kita ini diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, ya, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan atau kita melanggar perintah Tuhan. Nah, Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan dia tergoda oleh godaan iblis, ya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah, ya. Jadi kalian ingat bahwa pengertian dari dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Allah. Hanya Tuhan Yesus, hanya Allah yang berhak mengampuni dan mampu mengampuni setiap dosa kita. Anak-anak, banyak sekali dosa di dalam hidup kita. Ada iri hati, dengki, amarah, serakah, angkuh, dan keinginan untuk menguasai. Ya, kita berpikir untuk memiliki barang milik orang lain. Kita berpikir kita ingin menjadi seperti seorang lain, itu juga sudah berdosa. Nah, dosa menimbulkan banyak dampak terhadap diri sendiri dan orang lain, ya. Misalnya di dalam diri kita, sakit hati, permusuhan, kepedihan, sedih, kecewa, siksaan yang berkepanjangan, bahkan yang paling parah adalah bunuh diri. Nah, hukuman dari Tuhan dimaksudkan supaya manusia jera, manusia kapok dari perbuatan dosanya. Nah, ini kisah tentang Kain dan Habel adalah cerita tentang dosa yang dilakukan oleh manusia dan juga ada dampak dosanya, yaitu Kain dihukum ya menjadi seorang pelarian, tetapi Tuhan tetap menyertai Kain, tidak sampai Kain itu dibunuh oleh orang lain. Ya, perbedaannya adalah cara mereka memberikan persembahan. Sikap Habel itu tadi tulus, tetapi sikap petani itu si Kain tadi itu biasa saja. Akhirnya si Kain ini punya rasa iri hati dan akhirnya dia punya pikiran untuk membunuh, bahkan melakukannya kepada adiknya sendiri. Jadi yang pertama, hukuman Tuhan terhadap Kain yaitu 1. Tanah tidak akan memberikan hasil apapun kepada Kain. 2. Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Ya, kalian ingat itu ya, hukuman terhadap Kain. Dan Tuhan memberikan tanda pada Kain, pada dahinya, agar tidak seorang pun membunuh Kain. Nah, kita belajar dari cerita Kain dan Habel itu ada 4. Ya, Allah Maha Tahu, Allah Maha Benar, Allah Maha Suci, Allah Sumber Rahmat. Allah Maha Tahu. Nah, sebelum Tuhan bertanya kepada
Kain tentang Habel, Tuhan itu sudah tahu kalau Kain itu membunuh Habel. Itu artinya Allah Maha tahu. Yang kedua, Allah Maha benar. Allah menerima Habel dan persembahannya. Lalu Allah Maha suci, artinya Tuhan itu membenci dosa. Tuhan akan menghukum Kain sebab sudah berdosa. Ya, itu disebabkan karena Kain berbuat dosa, berbuat jahat. Akhirnya Tuhan itu, karena suci, Tuhan itu tidak bisa, manusia itu tidak bisa membenci manusia, tetapi Tuhan itu membenci dosa kita. Allah sumber rahmat, Tuhan menasihati Kain dan melindungi agar Kain tidak dibunuh oleh siapapun. Jadi hanya Yesus yang dapat membersihkan dosa kita. Dosa itu tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa itu sama. Dosa mencontek, mencuri, membunuh, bahkan dosa mengambil barang milik orang lain, itu juga sama. Tetapi kabar gembiranya tadi, kalau kita mengaku dosa, Tuhan itu adalah setia dan adil, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita. Nah, kalau kalian sudah berbuat dosa, melakukan kesalahan, segeralah minta maaf kepada orang yang telah kalian sakiti, supaya kalian memperoleh kedamaian. Hiduplah sebagai anak-anak terang, nyatakan kasih Tuhan melalui sikap hidupmu yang mengasihi terhadap sesama. Oke, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengambil pembelajaran dari Kain dan Habel bahwa kita tidak boleh iri terhadap saudara kita atau teman-teman kita, karena kalau kita iri saja kita itu sudah berbuat dosa. Ya, semua manusia itu berdosa dan hanya Allah lah yang mampu menyucikan dosa kita, yang mampu menyelamatkan kita dari neraka. Seharusnya kita itu dihukum mati, dihukum masuk dalam neraka, tetapi Tuhan dengan anugerahnya itu memberkati kita, memberikan anugerahnya keselamatan untuk kita. Jadi anak-anak, kalian juga harus mengakui dosa setiap kalian kepada Tuhan, berdoa. Kalau sudah melakukan kesalahan, kalian sadar, kalian harus berdoa, minta ampun sama Tuhan dan janji tidak akan mengulangi lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini, kita akhiri dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami berdosa, kami diampuni. Ketika kami minta ampun kepada Engkau, kami diampuni dan kami berjanji kami tidak akan melakukan dosa yang sama. Tuhan, hari ini kami mungkin pernah melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang belum kami akui. Tuhan, saat ini kami akui di dalam hati kami dosa kami yang telah kami lakukan terhadap Engkau. Kami mohon anugerah-Mu agar Engkau menyadarkan anak-anak-Mu, mengingatkan mereka untuk setiap dosa yang mereka alami, bahwa dampak dosa ini adalah serius. Jadi jauhkanlah kami dari segala kejahatan, karena dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah dalam menjalani aktivitas agar mereka dijauhkan dari dosa, dari dunia ini yang jahat ya Bapa. Tapi biarlah kasih-Mu, perlindungan-Mu senantiasa melingkupi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami, mengerjakan setiap tugas yang ada. Engkau memberkati, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom.